Tema yang ingin saya sampaikan adalah new paradigma. Paradigma yang baru, saudara. Saya tidak bilang dalam new normal, saya tidak akan membahas itu. Karena pemerintah sudah katakan itu diksinya ada yang salah, saudara. Jadi kebiasaan yang baru lebih tepatnya ke arah sana. Tetapi saya mau berbicara tentang new paradigma, saudara. Begini ya, ibu bapak saudara sekalian yang saya kasihi. Sebelum masa corona, artinya masa normal, yaitu belum ada corona, semua orang ingin datang ke gereja, tatap muka, ikut ibadah, itu baik sekali. Sehingga saudara dilawa Tuhan lewat pujian, penyembahan, benar-benar engkau ditouch oleh Tuhan dan dengar firman Tuhan langsung saudara. Dan saudara bilang ini hadirat Tuhan begitu kuat sekali dan begitu tegas sekali buat saudara sekalian. Tetapi ingat saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, peristiwa hari ini saudara merubah banyak hal saudara. Tapi saya tidak mau berkata bahwa hadirat Allah hanya bisa terjadi kalau ada tatap muka. Salah, karena tidak bicara begitu. Allah itu adalah roh saudara. Maka dalam konteks di dalam Alkitab saudara jelas sekali tentang ibadah itu yang paling penting seperti apa. Ibadahmu itu adalah persembahan hidupmu saudara yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena Allah adalah roh. Maka firman Tuhan yang pernah disampaikan saudara di dalam Yohanes pasal yang keempat. Perbicaraan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Maka menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah itu adalah roh. Saudara ada roh Allah dalam hatimu. Sehingga ketika engkau ada di dalam hidupmu, engkau berjalan di dalam rumah dan engkau dimanapun berada, engkau tetap masuk dalam sebuah ibadah saudara. Jadi ibadah esensinya adalah bicara tentang bagaimana engkau punya hubungan intim dengan Tuhan secara personal. Dalam ibadah itulah engkau bisa melihat hidupmu bisa punya impact kepada banyak orang. Nah ini penting sekali. Jadi setelah fase corona dan ada masa corona ini, maka sudah dibuat ibadah online saudara. Mungkin lewat live streaming, lewat ibadah online dan segala sesuatu. Saudara bilang, waduh Pak beda banget Pak. Hadiratnya pasti beda. Yang bilang siapa saudara? Yang bilang saudara. Ada orang yang juga mengikuti ibadah online juga tetap tuh dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Sikap hatimu itu yang paling penting. Maka saya bilang mau ikut ibadah online jam berapapun. Yuk kumpulkan keluargamu, sikap hatimu, kebersamaan itu sudah disiapkan. Seperti engkau mau datang ke gereja, engkau duduk, engkau berdoa dulu. Baru ikuti ibadah online. Dari pujian engkau dilawat Tuhan, penyembahan untuk Tuhan yang besar, kebenaran firman Tuhan disampaikan, engkau ditouching oleh Tuhan. Dan engkau pasti akan mengalami kekuatan pemulihan datangnya daripada Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bicara tentang paradigma yang baru saudara, ini penting sekali untuk saya sampaikan bagi kita semua. Oke. Kita tahu ya saudara ya, jadi hari-hari ini saya tidak mau ngebahas tentang, wah ini nanti akan terjadi resesi, ekonomi dan segala macam. Kita tahu bahwa ekonomi Indonesia ada minus 5, sekian something saudara. Tetapi orang bilang akan terjadi resesi, saya tidak mau pusing itu. Yang saya tahu cuma satu, ada sebuah suffering, ujungnya pasti ada berkat. Di dalam ada suffering, orang benar tapi selalu ada dipelihara oleh Tuhan, itu penting. Jadi saudara harus aminkan itu di rumahmu masing-masing. Ini penting sekali. Jadi ini adalah bagian yang penting untuk membedakan antara orang fasik dan orang benar, saudara. Nah, kita tahu bahwa sekolah anak saya dan anak saudara sekalian, kita juga tidak ada sekolah yang tatap muka, saudara. Pasti lewat online juga ya, saudara ya. Untuk menghindari corona, ya kelihatannya begitu ya, saudara. Tapi ada masalah yang baru. Kenapa? Hampir berjam-jam lihat di depan dia layar laptop dia atau MacBook dia apapun itu saudara, otomatis dia lihat terus layar itu, matanya pasti bisa berpengaruh. Radiasi ada lagi nanti ada impact yang lain saudara. Coronanya tidak, dampaknya yang lain akan terjadi hal yang serius lagi. Ini tidak dapat dipungkiri dengan banyak hal saudara. Jadi ini peristiwa yang terjadi hari-hari ini mau tidak mau kita berbuat. Nah Jokowi bilang, yuk kita lomba-lomba untuk di pelaku bisnis melakukan digital, saudara. Mau tidak mau, ini kita masuk dalam sebuah era digital. Maka ada perkembangan dalam posisi gitu. Saya mau sampaikan, setiap peristiwa ada momentumnya dan pasti Tuhan punya cara dalam segala sesuatu. Nah ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Poin kebenaran firman Tuhan ini adalah untuk membedakan saudara,
Ada satu kebiasaan yang sudah kita lakukan sebelum corona, yaitu kita harus datang ke gereja dan segala macam. Dan sekarang saudara masuk dalam fase yang tidak tatap muka. Sekarang saudara ikut ibadah itu bukan face to face tapi screen to screen, saudara. Ini pendeta Petra yang khotbah, nggak nyaman nih gue khotbahnya, diganti pendeta yang lain. Karena dalam ibadah yang sama ada beberapa gereja yang melakukan ibadah online. Saudara bisa pindah screen to screen. Ini masalah serius sekali. Kita tidak bisa tahu lagi jemaat yang satu, jemaat yang kedua tidak bisa tahu lagi. Karena semua membaur dan semua ada di dalamnya. Bisa langsung masuk dimanapun. Ini eranya sudah berbeda sekali. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Galatia. Apa tulisan Paulus pada jemaat Galatia? Karena jemaat Galatia ini terlalu sibuk dengan aturan main saudara, yaitu hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan Allah kepada umat pilihannya lewat perantara Musa ketika ada di Gunung Sinai. Jadi hukum Taurat itu dipakai oleh Allah kepada umatnya untuk menjadi rambu-rambu mereka. Jadi ketika mereka salah, mereka tahu nih, kalau engkau berzina, ini loh aturannya. Kalau kamu mencuri, ini loh aturannya. Kalau engkau menyembah Allah yang lain, ini loh aturannya. Jadi hukum Taurat itu dipakai untuk menjadi rambu bagi mereka semua. Tapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, kalimatnya adalah dia ada di bawah hukum yang itu terkutuk saudara. Sedangkan Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Galatia, bukan bicara tentang aturan main loh. Tapi ini kita bicara tentang iman saudara. Nah bicara tentang iman ini beda sekali. Bicara tentang iman ini bicara tentang bagaimana engkau taat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali. Bagaimana imanmu bisa bertumbuh, rohanimu bisa meningkat dalam fase hari ini kalau engkau tidak punya daily devotion. Engkau tidak punya waktu berdiam diri dengan Tuhan. Ini masalah sangat serius. Kalau hari Minggu saja kamu ikuti ibadah online, saya jamin rohanimu tidak akan mungkin meningkat. Saya jamin juga imanmu pasti cepat rapuh sekali. Jadi bagaimana kita punya bonding dengan Tuhan, intimacy dengan Tuhan itu adalah bagian di mana kita bergaul erat dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Nah ini penting sekali saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua. Jadi Paulus bicara ini kepada jemaat di Galatia, jangan begitu dong kamu. Maka iman itu timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Ternyata dengar firman Tuhan itu kalau dengar saja, tidak disertai dengan ketaatan, imanmu tidak akan mungkin muncul. Tapi dengar firman Tuhan, apa yang kamu dengar, kamu taat dengan firman itu, maka imanmu baru muncul. Itu poin yang ada di situ. Maka firman Tuhan ini jelas yang akan kita bahas, karena mentaati hukum Taurat tidak memberikan roh. Tapi dengan iman, maka rohmu itu ada diberikan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya akan mengajak kita baca Galatia pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Hukum Taurat bicara tentang dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Tanda tanya saudara. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging saudara? Nah ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ini penting sekali. Apakah engkau mulai dengan roh, diakhiri dengan daging saudara? Yang paling benar adalah dimulai dengan daging, diakhiri dengan roh. Ingat baik-baik loh. Hati-hati loh saudara. Kalau hari-hari ini engkau mulai kecewa dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau bilang, kenapa ya peristiwa ini tidak akan pernah selesai? Kenapa corona ini tidak bisa diberhentikan? Kenapa harus keluargaku yang kena corona? Kenapa usahaku yang sedang hari ini mengalami masalah yang sangat serius? Saya kurang apa Tuhan? Hati-hati saudara. Karena selama ini engkau ikut Tuhan itu bukan berdasarkan pengalaman manismu dengan Tuhan. Tetapi berdasarkan satu kewajiban, tradisi, kebiasaan yang kamu lakukan sebagai rutinitas. Itu paling bahaya. Melayani Tuhan rutinitas itu bahaya, ikut ibadah itu rutinitas itu bahaya. Jadi yang paling penting apa? Sebagai sebuah kebutuhan.
Jadi melayani Tuhan itu panggilan, menjadi jemaat Tuhan itu datang pada Tuhan itu sebuah kebutuhan. Ini yang paling penting. Maka jangan sampai engkau dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, siapa yang kontrol hidup kita? Yaitu Tuhan, pasti. Tetapi yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah ini kita penting ya saudara ya. Kenali dirimu di bagian mana engkau hari-hari ini lemah. Yang tahu adalah dirimu. Saya tidak tahu saudara. Mungkin kau jatuh dalam dosa yang sama hari ini. Engkau mau keluar dari dosa itu berat sekali. Saya tidak tahu seperti apa saudara. Yang kau alami hari ini. Engkau mau keluar dari dosa itu gak bisa sekali saudara. Kayak kakimu diikat dengan luar biasa. Nah ini hari ini saya mau sampaikan bagi kita. Kalau engkau menyaksikan ibadah online ini. Jujur dengan dirimu. Yang tahu dirimu adalah dirimu. Tidak ada yang lain. Apakah Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Saya tidak tahu. Dia bisa datang kapanpun. Dia bisa datang hari ini, besok dia bisa datang dan kapanpun dia bisa datang. Tapi apakah dunia ini akan semakin baik? Tidak. Dunia ini akan semakin buruk. Karena Alkitab katakan dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia ini akan semakin buruk. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Kalau engkau punya persekutuan baik dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah bertahan dengan sebuah kesalahan. Kalau ada sesuatu yang harus dibereskan, engkau harus bereskan. Supaya engkau tidak merasa tertuduh dalam hidupmu. Dan engkau merasa tiap hari beban itu terlalu berat. Dan rasanya kamu mau keluar tapi kamu tidak bisa keluar. Maka hari ini saya mau sampaikan. Lebih baik engkau dimulai dengan roh, dimulai dengan daging, diakhiri dengan roh. Daripada dimulai dengan roh, diakhiri oleh daging. Nah saudara-saudara saya mau sampaikan bagi kita semua. Makin kelihatanlah hari-hari ini kualitas imanmu. Dengan seperti apalah kamu pada hari-hari ini. Karena kita juga sebagai pelayan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang NDC. Bapak Pendeta Yosia Disaputra bersama dengan semua tim yang memberikan kesempatan untuk saya melayani di ibadah online ini. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sadar persis bahwa dalam fase-fase hari ini lagi diuji mengenai panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi kita tidak bicara tentang eksis atau tidak eksis, tetapi bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah situasi hari-hari ini dengan cara apapun. Tidak boleh kreativitas kita mati, tidak boleh pelayanan kita mati, kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh diam saja, tetapi harus do something, tidak boleh nothing to do. Jangan-jangan kita hanya berdiam diri begitu. Dan sebagai pelaku bisnis hari ini Tuhan kiranya memberikan engkau hikmat untuk engkau dapat juga melakukan segala sesuatu hari ini. Yang dunia tidak bisa dapatkan dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada engkau. Jangan khawatir mengenai pemeliharaan Tuhan. Ada saja pemeliharaan Tuhan buat saudara. Dan saya rasakan sampai hari ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus. Paulus berbicara ini kepada jemaat di Galatia begitu tegas sekali. Jangan sampai kamu melakukan hukum Taurat itu saudara. Untuk menghasilkan supaya roh itu ada. Tidak ada. Tapi lewat pemberitaan Injil lah. Maka Tuhan yang memberikan roh dalam dirimu. Supaya apa yang kau lakukan hari ini. Yaitu yang Tuhan kehendaki. Poin yang kedua saudara yang saya mau sampaikan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. 4 dan kelima firman Tuhan bilang begini. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia kata firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, mulai nih kita mikir nih baik-baik. Kalau engkau mulai goncang imanmu, seolah-olah Tuhan gak dengar doamu. Seolah-olah Tuhan tuh menutup matanya buat kamu. Seolah-olah Tuhan menutup telinganya. Ingat baik-baik. Hari ini small thing is not a big thing. Ini adalah perkara yang sangat kecil sekali. Karena peristiwa corona ini saudara, ini bukan peristiwa baru. Memang kontennya berbeda. Tapi peristiwa ini pernah terjadi ratusan tahun yang lalu saudara. Menghantam belahan dunia. Pernah mengalami hal demikian. Pengkhotbah katakan. Peristiwa yang hari ini ada, dulu udah ada. Jadi bukan sesuatu yang baru saudara. Yang belum ada, hari ini belum pernah ada. Yaitu apa? Kedatangan dia kedua kali. Itu tidak pernah datang. Kalau dia nanti datang, dunia selesai.
Saudara, kalimat ini penting sekali bagi kita semua. Kalau hari-hari ini engkau kecil hati, putus asa, hilang harapan, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kau. Ingat baik-baik. Ayat firman Tuhan ini kepada jemaat di Galatia. Kamu ingat bahwa terlalu banyak aku telah melakukan mukjizat di tengah-tengahmu. Harusnya saudara, hari ini ketika ekonomimu sedang mengalami goncangan, pelayananmu sedang mengalami goncangan, usahamu sedang mengalami goncangan. Jangan pikir hari ini saja saudara. Harus lihat ke belakang. Bagaimana cara Tuhan pernah tolong saudara. Begitu banyak peristiwa yang lebih sulit daripada hari ini. Secara personal, secara keluargamu yang pernah engkau alami di masa lalu, Tuhan tolong. Sakitmu dipulihkan. Peristiwa ekonomimu pernah dipulihkan. Konflik dalam rumah tangga pernah dipulihkan. Dalam pribadimu pernah dipulihkan. Itu peristiwa lebih ribet saudara dibanding hari ini. Maka peristiwa yang dulu pernah Tuhan buat dalam hidupmu, harusnya hari ini engkau tidak boleh putus asa. Karena kenapa? Dia sudah terlalu banyak buat sesuatu buat saudara. Dan saya yakinkan bagi saudara, hari ini dia akan lakukan perkara besar dalam hidupmu. Ada amin saudara? Amin saudara, jangan sambil makan loh, makan lagi di situ. Nah ini penting ya, awas ya makan-makan sambil minum lagi di situ. Nah ini kita nih kadang-kadang nih nggak ngerti karena banyak hal yang selalu kita campur adukan dalam segala hal yang akhirnya kita menjadi kebingungan saudara. Padahal sudah banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita yang kita lupa. Saudara, saya mau berikan kesaksian sedikit ya saudara ya. Dari bulan Maret kita tahu bahwa masa PSBB. Saya tidak punya jemaat, tidak punya gereja, tapi unik. Ada aja ya pertolongan Tuhan ya, walaupun tidak ada hutang ya. Masalah secara hutang di bank, tidak ada hutang dengan orang juga tidak ada. Posisinya dalam posisi menikmati lah, ada saja. Tapi sampai hari ini saya lihat pun tidak sedikit pun kekurangan. Ada saja berkat itu. Saya nggak tahu, ada aja berkat itu. Datang aja berkat itu. Saya kaget-kaget saudara. Dan saya tidak mau ngomong itu bagaimana cara datang berkat itu, tidak. Tetapi yang saya tahu bahwa ada pertolongan Tuhan. Saya pikir sederhana saja. Kamu melayani Tuhan apa adanya, berbuat dalam keadaan kesulitan, usaha bisnis dengan jujur. Masa sih Tuhan tutup berkat buat saudara? Tidak akan mungkin. Saya mau sampaikan, tidak akan mungkin. New paradigma, cara pandang kita berbeda. Mungkin berkat kita berbeda. Ya, saya kasih tahu nih bagi kita semua ya. Sebelum corona kamu dapat berkat 10 rupiah misalnya. Tapi pengeluaranmu 8 rupiah. Ada margin 2. Tapi sekarang mungkin penghasilanmu 3 rupiah. Tetapi pengeluaranmu hanya 0,5 rupiah saja. Jadi berarti marginnya lebih besar saudara. Kita memang lihat secara kuantitinya lebih kecil, tetapi tetap ada margin yang cukup besar juga. Masalahnya kita tidak tahu bersyukur karena di margin ini kelihatannya besar, tapi di margin ini kelihatannya kecil. Padahal di tempat ini tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ingat baik-baik, jemaat Galatia yang disampaikan oleh Paulus, you harus ingat mukjizat yang sudah aku lakukan. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Harusnya engkau jangan sampai lupa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Bahwa yang paling penting hari-hari ini. Setiap ada pergumulan, lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Selama ini terlalu banyak. Harusnya hari ini engkau lihat masalah itu small thing. Karena ada Tuhan yang besar yang mengalahkan masalah itu. Ada amin saudara? Saya yakin di dalam rumah saudara bersama dengan istrimu, dengan suamimu dan anak-anakmu. Engkau duduk berdampingan. Engkau akan berseru pada Tuhan. Dan saya mau sampaikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, firman Tuhan berikut ya saudara di poin yang ketiga. Ayat 6, 7, 8, dan 9, saudara. Firman Tuhan bicara begini. Secara itu jugalah. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat, kata Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman,
Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan. Ada satu contoh yang disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia tentang Abraham. Siapa sih Abraham? Orang yang pernah dijanjikan Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di lautan. Pertanyaan saya, apakah Abraham tidak pernah salah? Abraham pernah salah. Berapa kali dia salah? 2 kali. Yang pertama, istrinya suruh tidur sama Hagar, dia mau. Yang kedua, dia bilang kepada Raja Mesir bahwa istrinya ini adalah adiknya. Kesalahan kedua. Pertanyaan saya buat saudara, apakah Tuhan tahu kesalahan itu? Tuhan tahu kesalahan itu. Tidak ada excuse, ya. Tapi Abraham tetap dipakai menjadi orang beriman. Iya, artinya apa? Abraham sebagai contoh iman yang teguh luar biasa. Ada kesalahan, ya. Tapi setelah itu ada berkat yang diturunkan lewat hidup dia karena Tuhan sudah berjanji bagi dia. Hari ini kita bukan anak Abraham secara biologis, tapi secara spiritual kita adalah anak-anak Abraham. Artinya janji Allah kepada Abraham, begitu juga janji Allah kepada Abraham, janji Allah juga kepada kita. Seharusnya hari ini kita hanya pegang janji Tuhan. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Lihat baik-baik, bukan Yosua hebat, tapi yang hebat Musa, karena Allah berjanji sama Musa. Maka ketika dia berkati Yosua, dia bilang apa? Yosua, ingat, aku janji kepada Musa bahwa aku akan berkati. Maka lewat Yosua, lewat Musa, Yosua diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa hari ini engkau menjadi orang benar karena engkau adalah keturunan Abraham secara spiritual. Sehingga iman itu melekat dalam hatimu. Sehingga engkau pegang janji Tuhan. Sehingga hidup pribadi dan keluargamu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Kalaupun engkau jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Ini penting sekali saudara. Jadi kita menikmati dalam ibadah online ini saudara. Memulai pelan-pelan mengerti firman ini. Pegang firman ini dan yakin bahwa Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya. Saudara, banyak orang yang bertanya sama saya. Pak, ini nanti akan begini, apa sih begini? Saya lihat ada beberapa tayangan di salah satu kanal YouTube gitu, saudara, bicara bahwa nanti tahun 2021 akan seperti ini, akan terjadi. Udahlah, jangan banyak cerita deh. Bagi saya cuma sederhana saja. Ikut Tuhan itu gak usah macam-macam. Kalau dunia ini akan kacau, gak usah dia ngomong dunia ini akan kacau. Cuma satu hal yang saya kasih tahu bagi saudara. Tidak pernah orang benar itu dijauhkan oleh Tuhan. Kalau engkau orang benar, engkau dijaga Tuhan. Malaikat Tuhan diutus untuk menjaga saudara. Jadi apapun yang terjadi, mau krisis ekonomi, mau apapun yang terjadi. Sebelum kesudahan itu terjadi, saya mau sampaikan janji Tuhan bagi orang benar. Sebelum peristiwa itu terjadi, engkau akan diubah oleh sekejap mata dan engkau akan diangkat. Tinggal bersama dengan Tuhan di Hasamayim. Exousias diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi orang yang fasik. Artinya saudara hari ini adalah pemilik kingdom of God. Benar secara dunia kamu tinggal di dalam dunia dan tinggal di negara Indonesia. Tapi secara spiritual engkau adalah keluarga negaraan surga. Karena keluarga negaraanmu adalah di surga. Secara spiritual karena engkau adalah milik Tuhan. Saudara saya mau katakan temporary. Segala sesuatu sangat sementara sekali. Dan hari ini apa yang kau miliki, uang yang banyak, fasilitas yang banyak, bukan milikmu bos. Bukan. Saudara dan saya kita hanya sebagai operator doang. Kita sedang dipakai Tuhan untuk menjadi operator ya Tuhan. Untuk memanage berkat Tuhan. Ini yang penting sekali. Nah saudara-saudara, tidak terasa dalam ibadah online ini. Karena saudara menikmati di rumah masing-masing. Mungkin ada yang melihat saya ini dari televisi, dari dalam mobil saudara. Dan mungkin saudara sambil pada goes, saya nggak tahu goes di mana nih. Sambil lihat juga di YouTube segala macam. Hati-hati loh, jatuh loh, hati-hati ya. Makanya saudara harus disiapkan semua segala sesuatunya dengan baik. Jangan lagi bilang begini, Pak ibadah online gak rasa hadirat Tuhan. Bukan gak rasa hadirat Tuhan, hatimu belum siap. Kalau hatimu siap, engkau dimanapun pasti diberkati oleh Tuhan. Ini penting sekali. Ingat ya saudara ya, setiap kita yang melayani, mempersiapkan diri untuk melayani. Setiap firman Tuhan disampaikan, dipersiapkan dengan baik. Maka saya mau sampaikan bagi saudara sekalian, jemaat Tuhan NDC dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Saudara pegang janji firman Tuhan, engkau bukan anak Abraham secara biologis,
Tapi secara spiritual ada janji Tuhan diberikan ke Abraham, maka impact-nya juga kepada saudara. Ayat firman Tuhan yang terakhir, ayat 10 sampai dengan 12, nanti akan dilanjutkan sampai dengan 13 dan 14. Ayat 10 sampai 12, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 terakhir, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, untuk closing lewat ibadah online firman Tuhan pada hari ini, tidak ada lagi kutuk. Karena kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Jadi kalau saudara bilang, Pak kenapa ya Pak? Anak saya sampai hari ini belum menikah Pak. Laki apa perempuan Bu? Oh perempuan. Umurnya berapa Bu? Oh 32. Umurnya 32. Enggak apa-apa Bu, nanti pasti dikasih. Tapi udah umur 32, udah tenang aja Bu. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu Bu, yang tahu hanya Tuhan. Ya kalau sampai nanti dia nggak menikah Pak, udah nggak apa-apa Bu. Kalau anak ibu perempuan nggak nikah, nanti ada yang cowok juga nggak menikah. Karena Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nikmati saja. Toh nggak nikah ada masalah, nikah pun ada masalah. Nikah nggak punya anak ada masalah, nikah ada anak tambah masalah. Ayo pilih yang mana? Jadi dalam hidup ini mau Bu, Pak supaya nggak ada masalah, dipanggil Tuhan. Masalah pasti hilang. Kalimatnya adalah, itu bukan kutuk. Maka hari ini kutuk sudah dipatahkan. Lihat baik-baik, kutuk telah dipatahkan di atas kayu salib. Maka semua hadir dalam ibadah online ini, dimanapun kau berada, hari ini punya keyakinan teguh. Tuhan sudah memerdekakan saudara dari setiap kutuk. Hari ini berkat Allah diturunkan. Pemeliharaan Allah terjadi dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya bahwa keluargamu akan dijaga Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Doa saya, supaya gereja NDC lewat ibadah online ini tidak ada satu pun yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus saudara yang mengikuti ibadah online, saya yakin semua pasti diberkati Tuhan. Saudara tenangkan hatimu. Pada hari ini saya mau berdoa khusus buat saudara sekalian yang terus mengikuti ibadah online ini. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang Kristen tidak bicara tentang aturan yang baku, tradisi, kebiasaan, dan rutinitas. Tapi menjadi orang Kristen karena engkau telah percaya kepada Kristus dan engkau telah mengalami Kristus dalam hidupmu. Sehingga imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Sehingga ketika engkau menjadi Kristen yang sejati, engkau akan melakukan hukum-hukum itu karena engkau takut akan Tuhan. Dan yang kedua, engkau bukan keturunan Abraham secara biologis, tapi secara spiritual. Maka keturunan Abraham pasti diberkati Tuhan. Jangan khawatir, ingat baik-baik kalau hari ini engkau punya kesulitan, ingat peristiwa di masa lalu, Tuhan sudah buat perkara-perkara yang besar. Poin yang ketiga, kalimatnya adalah apa? Kutuk sudah dipatahkan. Yang ada adalah kemerdekaan diberikan. Maka hari ini roh yang telah ada dalam dirimu yang telah memberikan engkau kemerdekaan.